sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujian bagi Tuhan. Kita mau nyatakan firman-Mu Tuhan, kita bagikan terang bagi jalan. Bersyukur bahwa kita telah dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi umatnya dan kita adalah umat kesayangan Tuhan, amin. Mari itu, sebab itu kita mau berikan kemuliaan bagi nama Tuhan dan kita mau memuji nama Tuhan lebih lagi. Sekarang oh Tuhan, Tuhan diri bagi
Bersama-sama kita mau siapkan hati kita. Pada pagi hari ini, siang hari ini kita mau datang. Kita mau menyembah Tuhan sebab Dia Allah yang hidup dan Dia Allah yang selalu hadir di dalam kehidupan kita. Dialah kekuatan dan gunung batu kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup.
yang berkuasa di dalam kami ya Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan bahwa Engkaulah harapan, Engkaulah sumber kehidupan kami ya Tuhan, yang menjadikan segala sesuatunya indah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini, kalau Engkau boleh kumpulkan kami di tempat ini Tuhan, untuk memuji dan menyembah-Mu dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, semua karena kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada siang hari ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami yang bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Nah, saudara, siang hari ini kita akan membahas firman Tuhan yang berjudul Finding God in the Ordinary. Artinya menemukan Tuhan dalam hal-hal yang biasa. Nah, kita akan mulai saudara dengan membuka firman Tuhan yang ada di dalam kitab Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga ada tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan di sini menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha hadir. Firman Tuhan berkata kalau kita mau pergi kemanapun juga, Tuhan itu ada. Makanya ada lagu yang berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan. Kenapa? Karena di semua tempat Tuhan itu ada dan melihat kita. Nah, kalau saudara mau melihat firman Tuhan di sini menjelaskan bagaimana tidak ada tempat atau benda atau apapun juga yang Tuhan itu nggak bisa jangkau. Berarti kalau begitu saudara, nggak ada apapun juga yang Tuhan nggak bisa pakai. Kenapa? Karena semua adalah ciptaan Tuhan. Baik dari buku Kejadian, kalau saudara baca di kitab Kejadian, bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu. Berarti Tuhan memiliki rencana. Sama seperti kalau saudara lihat di kitab Yohanes 1. Dikatakan bahwa segala sesuatu diciptakan oleh firman. Yaitu Allah sendiri. Nah, kita akan melihat firman Tuhan di sini saudara. Bagaimana ketika dia menjadikan, dia itu ingin memiliki rencana pada apa yang dijadikannya. Ketika saudara melihat pabrik, katakanlah pabrik mobil Toyota. Mereka menjadikan Toyota karena mereka memiliki rencana. Untuk apa? Untuk itu bisa digunakan. Ada hal yang mau kita lihat saudara, bagaimana Tuhan menggunakan orang-orang yang biasa untuk melakukan perkara yang luar biasa. Kita akan lihat contohnya saudara di dalam kitab, kita akan lihat contohnya dulu saudara. Yang pertama, bagaimana Tuhan menggunakan tongkat, sebuah tongkat yang dipakai atau yang dimiliki oleh Musa pada saat itu untuk melakukan perkara yang dahsyat. Nah, ayatnya di mana saudara? Kita akan lihat di Keluaran 14 ayat 13. Di sini saya akan cerita latar belakang dari Keluaran ini, karena kalau kita baca dari Keluaran 14 nggak cukup waktunya saudara. Jadi latar belakangnya adalah bagaimana Tuhan ini menyuruh Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Musa ini adalah orang yang biasa. Ketika Tuhan memanggil Musa, Tuhan berkata engkau harus pergi untuk memimpin bangsa Israel keluar. Musa bilang apa saudara? Aku nggak mampu. Kenapa harus aku? Aku nggak pandai bicara. Dan dia menyatakan bahwa dia orang yang biasa. Banyak yang lain yang lebih bisa daripada aku.
Tetapi Tuhan tetap memakai atau memilih Musa untuk melakukannya. Dan kita bisa lihat di sini saudara bagaimana Musa akhirnya dipakai Tuhan untuk bisa memimpin bangsa Israel keluar. Nah, ketika mereka itu sedang dalam perjalanan, mereka itu dihadapkan dengan sebuah lautan. Dan mereka di sini diperhadapkan dengan situasi di mana musuh-musuh mereka sedang dalam perjalanan untuk menyerang. Kita mau lihat saudara, karena Allah mengeraskan hati mereka. Kita mau lihat dari ayat yang ke-13. Di sini situasinya firman Tuhan berkata seperti ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu atau bangsa Israel, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ini merupakan sebuah seruan daripada Musa karena bangsa Israel itu menggerutu. Mereka cemas dan menggerutu. Mereka bilang sama Musa, bukankah sudah kami bilang kalau lebih baik kami ada di Mesir dan mati di sana. Untuk apakah kamu pergi mengajak kami ke padang gurun ini hanya untuk mati di sini? Dan Musa di sini memberitahukan apa yang sudah Tuhan katakan kepada dia, yaitu supaya mereka melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Kenapa saudara? Karena Musa orang yang memiliki visi daripada Tuhan. Orang yang memiliki kedekatan atau keintiman dengan Tuhan. Nah, saudara bisa lihat di sini di ayat yang ketiga, di 15. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka apa saudara? Berangkat. 16 poinnya di sini. Dan engkau angkatlah apa saudara? Tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Apakah tongkat Musa ini made in negara-negara terkenal sehingga bisa membelah air saudara? Enggak. Benar ya saudara. Tetapi di sini tongkat yang biasa itu dipakai Tuhan untuk menjadi alat yang luar biasa. Bagaimana firman Tuhan menyatakan angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Bisa nggak sih saudara Musa itu membelah air? Nggak bisa. Nyatanya Tuhan yang melakukannya. Tetapi butuh yang namanya kepekaan akan suara Tuhan. Benar nggak saudara? Kalau misalnya Tuhan ngomong kayak gitu, terus dia berpikir jangan-jangan ini bukan suara Tuhan. Terjadi saudara? Nggak terjadi. Kalau Tuhan ngomong begitu dia nggak memiliki kepercayaan, mana mungkin tongkat bisa ngebelah laut. Belum ada sejarahnya. Itu nggak akan terjadi. Tetapi dia memiliki kepekaan dengan Tuhan dan memiliki kepercayaan dengan Tuhan. Sehingga kalau saudara lihat firman Tuhan berkata seperti ini. Di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-20. Dikatakan seperti ini. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras dan membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Pertanyaan saya saudara, yang membelah air itu siapa? Tuhan. Tuhan yang menguakkan, ya kan saudara? Tapi yang dipakai tongkatnya siapa? Musa. Dan kita lihat di sini firman Tuhan menyatakan, demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka adalah air sebagai tembok mereka. 23. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang ada di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada siapa? Tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Kalau saudara lihat nih ya, kita analisa nih ayat. Dari ayat 22 firman Tuhan berbicara di 21 dikatakan, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut. Berarti terjadinya di pagi hari, siang hari, sore hari atau malam hari saudara? Malam. Semalam-malaman Tuhan menguakkan air laut. Nah, dan kalau saudara baca di sini firman Tuhan menyatakan di 24 itu kan 21, dan pada waktu jaga pagi.
Jadi bukan cuma 1-2 jam saudara. Membutuhkan waktu yang lama untuk menyeberangi lautan. Tapi dengan jalur darat. Saudara bisa lihat bahwa Tuhan memakai hal yang sepele, cuma tongkat saudara. Tetapi di situ Tuhan memakai untuk dia bisa melakukan perkaranya, yaitu membelah lautan. Nah, kalau kita lanjutkan saudara, firman Tuhan menyatakan di sini. Di ayat yang ke-25. Ia membuat ini adalah Tuhan, membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Masih ingat saudara di ayat yang sebelumnya, di ayat 14 ketika Musa bilang, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itu Musa yang ngomong. Dan di sini yang ngomong siapa saudara? Orang Mesir. Kenapa? Karena Tuhan mengacaukan kuda mereka. Firman Tuhan menyatakan di sini, Tuhan membuat kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir musuhnya berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Sampai akhirnya musuhnya pun menyadari saudara, apa yang Musa katakan itu Tuhan lakukan. Dan di sini saudara, kalau kita lihat 26, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang-orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang yang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Artinya semua disapu bersih saudara. Dan saya waktu itu nonton YouTube itu ya saudara. Jadi bagaimana itu di lautan itu ditemukan rodanya, keretanya masih ada saudara sampai sekarang. Artinya saudara, bagaimana Tuhan ini menjanjikan membawa bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan, dan Tuhan memiliki banyak cara untuk menunjukkan kesetiaannya, pertolongannya, dan perlindungannya. Tapi yang kita lihat di sini bagaimana Tuhan ini bisa memakai apa yang dianggap biasa, sesuatu yang biasa yaitu tongkat. Tapi Tuhan bisa memakai itu untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, kita akan melihat di sini bagaimana ayat 29 sampai 31 menyatakan kemuliaan Tuhan dinyatakan sehingga orang Israel bisa percaya. Firman Tuhan menyatakan seperti ini. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedang kiri kanan mereka itu sebagai tembok bagi mereka. Ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Ketika mereka melihat apa yang Musa katakan, apa yang Tuhan janjikan itu digenapi, maka mereka menjadi percaya. Yang kedua saudara, kita akan melihat kalau yang tadi kan tongkat ya saudara. Kalau yang ini adalah batu saudara. Kita akan lihat ayatnya di dalam 1 Samuel 17 ayat 25 dan seterusnya. Ini bercerita saudara mengenai bagaimana Daud ini melawan Goliat. Tapi ceritanya kita akan lihat bagaimana sebuah batu yang biasanya itu nggak dipakai untuk apa-apa saudara, atau batu biasa, ini Tuhan pakai menjadi senjata untuk membunuh seseorang prajurit yang gagah perkasa yang bernama Goliat. Kita akan lihat firman Tuhan seperti ini. Dari ayat 25 saya akan bacakan. Berkatalah dari 1 Samuel 17 dari ayat 25. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar, dan raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskan dari pajak di Israel.
26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan kau lakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan dari Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi, begitukah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia? Nah, di ayat 28, saudara, ketika Eliab kakak yang tertua mendengarkan perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan siapakah yang kau tinggalkan, pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor ikut di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Saudara bisa lihat di sini ada sebuah konflik yang terjadi antara yang namanya Eliab kakak tertuanya dengan Daud. Bagaimana Daud itu di sini mengerti bahwa Tuhan ini mengurapi dia dan memberikan dia kemenangan. Tetapi di sini kakaknya, saudara yang tertua, berkata seperti apa? Mengapa engkau datang? Dan dia katakan, aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Dia tidak mengerti apa yang Tuhan taruh di hatinya Daud. Dan saudara bisa lihat di sini. Kalau misalnya kita lihat di sini di ayat 3, saya akan loncat di ayat 32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak daripada masa mudanya ia telah menjadi apa, saudara? Prajurit. Daud di sini menyatakan bahwa nggak mungkin atau mustahil. Saul mengatakan tidak mungkin bagi Daud ini untuk bisa mengalahkan orang Filistin. Kenapa? Karena dia masih sangat muda. Dan di sini kalau saudara lihat, tanggapan dari Daud adalah ayat 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertaimu. Nah, sampai sini kita mau melihat dulu, saudara, bagaimana iman yang dimiliki oleh Daud, kepercayaan Daud yang dilandasi atas hubungan dia sama Tuhan. Saudara kamu mau lihat bagaimana Daud ini memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan. Saudara bisa lihat di kitab Mazmur. Bagaimana Mazmur dia ini menyatakan kerinduan dia akan Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, demikianlah jiwaku rindu engkau. Firman Tuhan ini menyatakan bagaimana Daud ini merupakan seseorang yang dekat di hatinya Tuhan. Dan dengan itu saudara bisa melihat bahwa dia ini mengalami Tuhan dalam kehidupannya. Dia bilang apa? Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Makanya dia berani untuk menghadapi Goliat karena dia tahu siapa yang beserta dengan dia. Nah, saudara, kita akan lihat di ayat 39. Bagaimana Tuhan memakai seseorang yang ordinary atau seseorang yang biasa. Bahkan yang gak masuk hitungan dari raja dan orang-orang keluarganya. 39. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikhtiar dan berjalan. Sebab sebelum pernah dicobanya, maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan memakai ini sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian itu ditanggalkannya. Jadi di ayat 38 dan 39 ini menyatakan bagaimana Saul ini ingin memperlengkapi Daud dengan pakaian perang. Saudara bisa lihat kan pakaian perang kan. Jadi itu pasti berat. Kenapa? Karena itu melindungi dari serangan. Dan di sini karena Daud ini masih muda, saudara, dan dia belum pernah mengenakan, maka dia bilang apa? Aku tidak dapat berjalan memakai pakaian ini. Logikanya entah keberatan atau kegedean. Nah, saudara lihat apa yang dilakukan di ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya dan dipilihnya dari dasar sungai. Apa saudara ini? 5 batu. 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umban dipegangnya di tangannya. Demikian ia mendekati orang Filistin itu. Kalau bahasa kasarnya, orang ini nekat, saudara. Benar nggak? Kenapa? Yang dihadapin ini pahlawan yang punya perlengkapan perang
Sedangkan dia juga nggak bisa pakai perlengkapan perang. Dan yang senjata yang dia punya adalah apa saudara? Batu. Kalau di sini kita lihat firman Tuhan menyatakan orang Filistin itu kian mendekat menghampiri Daud di depannya. Dan orang itu membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihatnya, dihinanya lah Daud karena ia masih muda. Kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan apa saudara? Tongkat. Karena ini di luar nalar orang biasa saudara. Ketika saudara perang, saudara pasti pada zaman dulu saudara pasti membawa pedang. Benar kan ya saudara? Membawa pedang, membawa perisai dan segala sesuatu yang saudara bisa gunakan untuk bertahan ataupun untuk melawan. Tapi di sini Daud tidak mengenakan apapun juga, hanya membawa tongkat dan batu yang dia punya. Sehingga ketika orang Filistin itu melihat, mereka mencemooh Daud. Tapi kita mau melihat saudara, firman Tuhan menyatakan di sini, tetapi Daud berkata di ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan dengan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dalam nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. 46, ini masih Daud yang ngomong. Pada hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Dan hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa bahwa Israel mempunyai Allah yang hidup. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan ini memakai kehidupan Daud dan memakai sesuatu yang sederhana saudara, batu yang mungkin orang gak akan terpikir untuk dipakai untuk bertempur. Yang pertama tadi tongkatnya Musa, yang kedua batu yang Daud pakai ini. Dan kita bisa melihat bagaimana hal ini yang dipakai Tuhan, sehingga firman Tuhan menyatakan di ayat 49, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambillah sebuah batu dari dalam, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam kepada dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Luar biasa ya saudara ya. Bagaimana Tuhan memakai hal-hal yang kita nggak bisa bayangkan. Yang pertama adalah tongkat, yang kedua batu. Dan Tuhan memakai di sini orang yang tidak diperhitungkan. Bagaimana Musa juga tidak memperhitungkan diri sendiri untuk bisa mampu menghadapi menerima panggilan Tuhan. Tetapi Tuhan yang memanggil dan Tuhan yang memperlengkapi dia, sehingga kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dalam kehidupan kita saudara, apakah yang kita miliki dalam kehidupan kita? Tadi kita bisa lihat Musa memiliki tongkat. Terus siapa? Daud memiliki batu yang Tuhan bisa pakai. Kalau kita mau lihat di dalam perjanjian baru, bagaimana anak yang memiliki 5 roti dan 2 ikan, yang akhirnya Tuhan bisa pakai untuk memberkati 5.000 orang. Dan dalam kehidupan kita saudara, Tuhan bisa melakukan hal yang sama. Ketika kita mau saudara untuk menyerahkan apa yang menjadi milik kita kepada Tuhan, kemampuan kita atau apa yang ada dalam kita yang Tuhan itu berikan kepada diri kita, karena kita tahu segala sesuatu berasal dari Tuhan, dan kita memiliki kepekaan sama seperti Daud, sama seperti Musa. Bagaimana Tuhan memberikan janji kepada mereka dan Tuhan menepatinya karena mereka mau memiliki ketaatan. Maka dalam kehidupan kita, apa yang kita miliki Tuhan bisa pakai. Walaupun bagi manusia kelihatannya sederhana, walaupun bagi orang kelihatannya itu biasa saja, ordinary. Tetapi karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah kita sanggup untuk melakukan segala sesuatu yang luar biasa. Amin saudara. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Meskipun Tuhan kami adalah biasa, tetapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang memakai Tuhan segala sesuatu Tuhan yang biasa menjadi
ajaib di matamu Tuhan. Menjadi besar di matamu karena Engkau adalah Allah yang besar. Kami memuji dan memuliakan Engkau karena Engkau Allah yang setia Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang besar ya Tuhan, dan perbuatan-Mu ajaib. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, Kau besar, perbuatan-Mu tiada seperti Engkau. Oh, tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti kami sembah adalah Allah yang hidup. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau adalah sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami bersyukur Tuhan karena Engkau memakai Tuhan setiap kehidupan kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Sama seperti Engkau memakai Daud Tuhan, sama seperti Engkau memakai Musa, demikian Engkau memakai kehidupan kami Tuhan. Dan sama Tuhan seperti Engkau memakai segala sesuatu, Engkau bisa memakai apapun juga yang kami miliki Tuhan untuk bisa mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Karena untuk itulah kami hidup Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan, supaya semua orang bisa melihat bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau Allah yang menyembuhkan Tuhan, Engkau Allah yang memulihkan Tuhan, Engkau Allah yang memperbaharui kehidupan kami, karena Engkau yang memberikan kami pengurapan yang berasal daripada Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.